loncat lagi nanya ke lain, nanya lagi ke lain, jadinya tetap diam di tempat gitu. Iya, no action tokoh. Ini no action as only. Cuma bertanya tapi nggak ada action. Nah, biasanya nanya ciri-cirinya itu. Kalau nanya ciri-cirinya, itu pikiran tuh. Nah, pada saat dia mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri itu, ya, dia bisa yang namanya itu meng-create. Nah, ini kayaknya, nah itu kejebak, nanti dia ujungnya kejebak di merasa tuh. Nah, jadi cocok logi lagi gitu. Ya, iya jalan di tempat. Waduh, meditasi telepati. Mau kemana Mbak Fitri? Mau telepati sama siapa tuh? Yang paling gampang tuh gini guys. Latih gerak tubuh dulu. Karena emosi itu butuh yang namanya gerak gitu. Supaya apa? Supaya dia tuh bisa supaya dia itu bisa kerilis gitu. Ya. Ya lanjutin aja kalau memang ada manfaatnya gitu. Aduh, saya nggak kurang paham soal Zen. 5D ya, boleh nanti ya. Kemarin sebenarnya di Zoom dibahas tuh dimensi itu dan level kesadaran. Iya, sama-sama. Ya, lanjutin aja ya, Mbak Siska ya. Sampai dia tuh kerilis gitu loh. Karena yang bisa beresin inner child tuh kita sendiri sebenarnya ya. Karena apa ya? Karena kan awal dari inner child itu kan konteksnya adalah kita tuh kekurangan cinta ya. Yang nggak kita dapat dari figur otoritas, yaitu orang tua. Nah, orang yang nggak sadar tuh dia berharap dia mendapatkan substitusi pengganti cinta itu dari luar gitu. Makanya dari figur otoritas baru, misalnya pasangan, misalnya teman gitu. Padahal begitu kita beranjak dewasa dan belajar kesadaran, kita itu justru yang mengambil peran figur otoritas sebagai orang tua gitu loh bagi inner child kita. Nah, disitulah kita mulai paham mengenai yang namanya itu self love tuh. Sehingga yang tadinya kita kekurangan, kita berikan ke diri sendiri, bukan lagi berharap menerima dari luar. Ya. Iya, kita yang membimbing gitu loh. Kita yang ngasih cinta yang inner child yang kekurangan cinta itu. Kita sendiri, bukan yang lain, bukan orang lain. Nah, iya gitu. Itulah makanya kita semua begitu. Kok saya juga ngalamin. Kalau saya nggak ngalamin, saya hmm, nggak bisa berproses. Kalau nggak berproses, gimana saya bisa sharing gitu loh? Karena udah ngalamin baru bisa sharing. Tetapi secara esensi ya soal itu. Kita kekurangan cinta dari seorang figur otoritas. Makanya begitu kita dewasa pun kalau kita nggak sadar, kita mencari pengganti figur otoritas itu dan berharap mendapatkan cinta dari mereka gitu.
Jadi kita tuh kurang intim lah ya sama diri sendiri. Nah, karena kita nggak pernah bertanya, karena kita nggak pernah diskusi ke diri sendiri, gimana kita bisa sadar? Belajar kesadaran itu kuncinya adalah jangan stop bertanya, ya. Karena di saat kamu bertanya, nanti kamu akan menemukan jawaban yang menuntun kamu itu menyadari gitu. Iya, kurang gerak juga betul, makanya tubuh harus diakomodir dulu. Nah, betul sekali ketika bertanya semesta. Jadi nanti akan paham soal pepatah yang bilang di saat murid siap belajar, di situ guru akan hadir. Guru akan dihadirkan pada saat murid siap belajar. Journaling aja Mbak Ulik, ya di journaling. Nanya ke diri sendiri. Tadi keluar kok dia punya datanya. Oh ternyata ya kita tuh pernah gambar di screen tentang apa? Nggak tentang apa-apa, cuma gambar aja. Karena apa? Bukan apa ya. Jadi ini kan berkesinambungan ya. Jadi tidak hanya kita bertanggung jawab ke diri sendiri, tapi kita juga nanti berpotensi mewariskan itu ke anak garis keturunan kita, anak cucu kita. Kalau kita enggak berani untuk melakukan penyembuhan diri. Itu loh yang kita warisin loh. Jadi figur otoritas, misalnya orang tua kita yang membuat kita mengalami inner child itu sebenarnya juga dia dapat warisan dari kakek nenek kita. Ya, jadi itu trauma secara generasi, guys. Jadi ya tugas kita pada saat kita ada momentum belajar kesadaran, yang memutus itu sih pada ujungnya ya, sehingga kita tidak lagi mewarisi itu ke mereka gitu. Itu aja. Jadi kalau bisa melihat secara utuh ya itu. Iyalah kita harus bisa beresin. Kenapa? Kenapa kita harus selesai? Karena pengalaman kita sembuh itulah yang akan menjadi modal untuk membersamai mereka gitu. Ya. Punya kebiasaan ngobrol diri sendiri ya nggak apa-apa kalau nyamannya seperti itu, is okay. Boleh nggak ngajak anak? Boleh banget. Ya. Saya tuh waktu retret di Malang sama kemarin di Bandung yang acara Res 89 itu banyak anak-anaknya yang ini loh. Saya juga kaget gitu. Ternyata saya terkenal juga ya sama anak-anak. Anaknya datang gitu loh, minta foto di siapa tuh. Aduh, udah taunya karena mamanya sering nonton TikTok, ngikutin live, dia udah tahu gitu, ini Cohen katanya. Nah yang lucu waktu handphonenya dipakai sama dia dan saya mulai live, dia bisa kasih tahu nih Ma katanya,
Kohen udah live, udah mulai gitu. Aduh, lucu loh, minta foto lagi. Minta foto, Kohen. Ya minta foto. Lah, bocah-bocah semua. Aduh, lucu loh. Seru pokoknya. Anak-anak gini guys, anak-anak tuh kadang-kadang ya. Jadi first contact nih sama saya nih anak-anak. Itu dia tuh eh berhati-hati. Ya, berhati-hati dia. Tetapi once udah berkomunikasi, itu anak tuh udah deh gitu loh. Nyambung aja. Rata-rata ya kalau sama saya ya. Ya nggak apa-apa, Mbak Utaminya beres dulu. Nanti Mbak Utami yang bersamain si anak. Makanya dilatih, praktek. Ya next generation kan sebenarnya ya saya udah ada gambaran lah ya. Makanya mulainya dari sekarang gitu. Jadi saya live tuh konsisten tuh ada visinya kok. Ya, nggak nggak ngarung ngidul. Dan by design kok itu. Jadi benar-benar ada apa namanya, ada reasoningnya guys. Karena saya nggak bisa direct ke next generation, entry pointnya memang harus dari guru dan orang tua, nggak bisa lagi. Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah adanya adanya gap, jarak ya antara generasi di atas kita dengan kita soal pengetahuan kesadaran ini. Makanya teman-teman kalau amatin ya, kalau teman-teman amatin yang ikut live saya, ikut live-nya Kang Abu, ikut live-nya Mas Ori, rata-rata tuh di atas 40. Dan di umur-umur segitu baru sadar apa itu inner child. Nah itu kan PR ya, gitu loh. Bayangin gitu loh. Itu PR gitu ya. Tapi kalau nggak dibayar, kalau nggak ada yang mulai ya gimana tuh? Gitu. Ya kan? Umur 40 aja nggak pernah denger inner child. Yang di di mana ya? Umur 60. Tapi semangatnya saya mau ini kok katanya. Ya udah. Nah itu Mbak Mbak Yayu. Ya maaf Mbak Yayu. Aduh. Di private di itu ya. Di itu ya Mbak Yayu ya, di Zoom ya. Nah, tapi dia semangat gitu loh. Iya di Zoom. Baru iya ampun gitu. Ya Mbak Utami 50. Enggak, kita akan tahu karena kita begitu kita sembuh, kita udah pakai kacamatanya bukan kacamata luka lagi. Perspektifnya dari perspektif tuh empati. Ya. Jadi kita waktu membersamai anak setelah kita sembuh luka batin justru empati, kasih sayang gitu.
Iya Mbak Yayu, ntar akhir bulan lah ya. Nggak perlu pakai vibrasi, karena vibrasi yang nyampe gitu. Iya dikabarin ya. Iya dididik ala VOC. Company dong ya. Nah makanya kalau umur 30, 36 gitu udah mau, wah bagus itu. Harusnya ya, kalau benar-benar niat gitu. Kenapa rata-rata? Ya karena kan generasi di atas kita tuh mereka nggak belajar beginian. Jadi bagi kita tuh hal-hal yang Zoom aja sih Mbak ya. Iya. Kalau udah siap. Tapi kadang-kadang masih suka ini juga, kalau umur-umur 30 tuh kadang-kadang suka bebel juga. Pikirannya terlalu resisten. Ini kenapa nggak bisa kebuka ya? Lemot Iya 30 lebih resisten sebenarnya. Malam Kohen. Halo. Malam. Ya. Dengan siapa? Lili. Oh iya Lili. Iya. Mbak Lili gimana? Nah, kan sebelumnya aku naik itu kan pas hati lagi gimana-gimana gitu kan ya kok. Nah, Apa maksudnya gimana? Pas hati lagi ya gitulah, kayak masih nggak bisa ngontrol emosi kayak gimana gitu kan. Itu udah berapa bulan yang lalu itu. Nah, sekarang itu mau ngucapin terima kasih sama Kohen gitu kan. Karena Sama-sama. Ilmunya atas apa yang aku dapat itu benar-benar bermanfaat banget gitu kan ya. Nah, ini ada aku mau tanyain kok. Kan setiap kejadian atau peristiwa itu kan ada pesannya gitu kan ya kok. Kenapa ya aku tuh kayak selalu nge-skip, terus tapi beberapa hari setelah kejadian itu aku tuh baru sadar gitu nah. Kayak oh ini ya gitu. Terus dan juga oh mungkin pas pada saat kejadian itu terjadi ke aku, berarti ini nih maksudnya gitu. Kenapa baru pas setelah berapa hari kejadian itu, pas sadarnya, pas taunya gitu. Kenapa enggak pada saat kejadian itu kenapa ya kok? Ya karena kamu nggak latih. Gimana tuh? Ya karena kamu nggak latih. Harusnya kan
harusnya kan belajar untuk melatih. Jadinya kamu terlatih gitu. Paham nggak? Iya. Ya, kurang ya sih. Nah, semakin terlatih nanti jangka waktunya makin pendek gitu loh. Ngerti nggak? Karena udah biasa gitu. Ada program lah cara responnya. Iya sih. Ya. Iya, benar Jadi sih. balik lagi ke latihan ya. Iya. Oh iya kok, kenapa ini satu lagi kok? Kan aku nggak tahu nih entah halusinasiku atau entah pikiranku atau gimana ya kok. Misalkan ya kalau aku pada saat lagi hati lagi sedih atau lagi ada salah atau gimana, misalkan Kohen lagi live, itu kayak dia hilang semua gitu. Nah, apa karena aku tuh pas sudah lagi tenang jadi enggak ini? Makanya setiap Kohen itu live, aku tuh entah sadar atau enggak tuh kok ngomong kayak aku ambil energi Kohen gitu. Sorry ya kok. Ya itu vibrasi Oh iya, oke. gitu. Oke. Jadi vibrasi itu bisa disetting sebenarnya. Kamu mau bicara sama orang tuh mau pakai vibrasi yang mana gitu. Contohnya nih kak, Ya. gimana tuh? Contohnya misalnya sama orang yang udah naik, terus hanya minta validasi, saya nggak kasih, tapi dia masih ngejar, ya udah vibrasinya diganti langsung, keluarin lah maskulinnya gitu. Kipasnya dikeluarin lah, jreng gitu. Itu kan vibrasinya. Iya. Vibrasinya dirubah, ngerti nggak? Iya, paham. Nah, kalau orang yang nggak biasa, malu-malu, nggak pede gitu kan, nah saya rubah lagi vibrasinya nanti. Tapi begitu dia ngomong, walaupun dia dulu ngomong ke keluarga aja nggak berani, begitu masuk ke room nggak peduli ada 200 orang ngomong dia bisa cerita. Nah itu karena vibrasi. Iya sih. Paham nggak? Iya paham. Sebenarnya aku mau naik ini tuh maju mundur kok. Ini aja Ya, kok gini. makanya. Jadi mau saya rubah nggak? Mau. Keluarin kipas maksudnya. Bisa kok, nggak apa-apa. Nah, begitu naik kan biasa aja kan sebenarnya kan. Iya gitu. Sebenarnya tuh padahal nggak ada apa gitu kan. Tapi kok kenapa gitu loh. Nih itu dia. Karena vibrasinya begitu. Karena kan gini, pikiran kamu kan yang membuat kesimpulan kan. Iya. Aduh takut gini, takut gitu, nanti begini, nanti begitu Iya. masuk ke vibrasinya nggak bisa bohong. Saya nggak ngomong juga kamu ya udah relax gitu, tenang gitu Iya. ya kan. Iya benar. Nah itu vibrasinya. Ya. Iya Makanya sih. kalau di tabel peta kesadaran ada force ada power. Ya. Kalau di setting di vibrasi yang power, yang force itu dia bisa terpengaruh. Ngerti nggak? Iya benar kok ya. Nah, kenapa? Karena makin ke atas makin tinggi vibrasinya, dia makin kuat, lebih kuat lah. Iya benar. Nah itu baru ngomong energi dan frekuensi itu nanti itu. Kalau udah ini ya, kalau udah dapet gitu ya kok. Iya. Jadi ketemu orang marah ya kita juga nggak perlu marah. Setting aja udah, gitu loh, ngerti nggak? Iya sih sebenarnya kok iya. Iya. Ketemu orang panik ya juga kita juga nggak usah hanyut panik gitu. Iya bener sih. Setel aja gitu. Bisa ketawa ya kan? Tadi ketakutan. Iya. Oh iya, aku baru inget tadi pagi. Kan aku kemarin, aku cerita sedikit ya kok. Aku kemarin kan, aku kan orangnya sebelum ini aku kan orangnya emosian kan ya kok.
nggak kekontrol banget emosi aku. Nah, pokoknya kalau misalkan ada orang itu nyenggol ke aku tuh nerima gitu loh kok. Aku langsung ngelawan, langsung emosi, langsung kalau misalkan dia ngomong di depanku, aku tuh langsung dor gitu kan. Nah, terus Senggol pas bacok. iya Terus? ya setelah makin kesini kan kayak agak tenang dikit, kecuali kalau orang itu kan udah keterlaluan nih, kayak udah keterlaluan, baru aku langsung ngomong gitu kan ya. Nah iya Nah itu aku dia. Heeh, Sama. iya kok. Nah terus kan kok kemarin aku tuh ada jalan, aku tuh jalan sama temanku, terus dia tuh kan muka aku sekarang kan lagi mungkin hormon kali ya, lagi jerawatan gitu kan Jerawatan. kok. Iya. Nah terus kan gini, temenku tuh ngomotoin aku pakai filter gitu kan, terus dia bilang ini filternya masuk ke Eli gitu kan. Kalau misalkan pakai filter tuh berubah gitu kan. Iya nih, kalau aku pakai filter malah lebih bagus gitu kan. Nah terus ada temanku tuh nyaut, iya kan kasihan juga orang yang lihat lah. Kataku kan kalau aku mau pakai filter, aku tuh nggak pedulin, maksudnya nggak untuk orang, ini untuk diriku sendiri gitu, karena aku pakai filter. Nah aku tuh Keluar goloknya. kenapa kok? Goloknya keluar. Nah belum kok, aku tuh nggak ini. Nah itu aku tuh nggak kayak, aku udah ngabaikan. Oh mungkin nggak ke aku nih, maksudnya ya nggak usah lah, dia mood dia juga gitu kan, misalkan dia ngomong gitu tuh ke aku, nggak usah lah gitu kan ya kok ya. Nah itu aku udah ngesamping, nggak, bukan ngesampingin sih, kayak udah nggak peduli lagi lah atas hal itu. Nah kenapa pagi tadi pas aku mandi, aku itu inget dengan perkataan dia yang kayak gitu. Aku tuh pengen banget nge-storyin gitu ya kok. Ya udahlah, aku pakai filter, terus aku mau kasih caption gitu. Kayak gini kok, aku mau kasih captionnya. Ya, aku kalau pakai filter ya ini untuk diriku sendiri gitu kan, bukan buat orang. Malah sama halnya kayak aku pakai masker tapi aku pakai lipstick gitu loh kok. Nah, kayak gitu kan, aku kan kalau kemana-kemana itu kan suka banget, walaupun nggak dandan nggak apa, tapi aku pakai lipstick gitu kan, walaupun aku itu pakai masker kok, walaupun gak lihat siapa-siapa, tapi aku tuh di dalam itu pakai lipstick gitu kan. Nah sama halnya juga sama filter gitu kan ya. Nah aku tuh mau banget ngebales kayak gitu kok. Terus pas ujung-ujung makin sini aku kayak lupa, kayak mikir kayak ngapain kayak gitu kan. Kayak gak ada untung sama sekali gitu nah kok. Jadi Terus? kayak ngapain sih gitu loh kan, maksudnya kayak nerima hal yang kayak gitu, ya udahlah gitu kan, kayak ya udahlah tuh mulut dia juga yang ngomong. Maksudnya kalau aku ngepakai itu jadinya nggak maksudnya, yang pasti aku ngepakai filter itu nggak untuk orang gitu kan, untuk diriku sendiri gitu. Nah jadi aku sekarang tuh kayak, walaupun masih ada kok kayak gitu-gitunya gitu. Dia latihan, balik lagi. Iya sih. Ya. Iya. Namanya Jadi juga tadi transisi kan. Jadi butuh dilatih. Nanti kalau udah dilatih, jadi terlatih, jadinya tuh otomatis gitu loh. iya sih benar. Karena Makin dilatih, nanti ruang jedanya makin hadir, ruang jedanya gitu. Jadi mikir dulu sebelum kamu tuh ngebales gitu loh. ngelakuin gitu ya. Iya. Iya kok. Soalnya sebelumnya tuh kalau udah kepikiran muncul mau ngebales gitu ya kok, aku langsung kok kalau nggak nyaut, kalau nggak aku langsung ungkapin lah gitu nah kok. Sekarang itu bisa mikir lagi gitu, ngapain gitu kan. Ya udah, kalau udah dialamin, udah tahu, ya kamu tinggal pilih Iya mau dilatih atau enggak. iya. Berarti itu proses latihan untuk aku. Betul. Iya. Lanjutin aja, fokus ya. Iya. Oh iya kok. Udah. Bentar, satu lagi masalah inner child. Kan Kenapa? Kamu umur berapa sih? sekarang umur 27 kok. Oh iya, kenapa inner child-nya? Nah, aku kan sering kontekan juga nih, kebetulan ada Kak Winda juga kan. Aku kan sering kontekan sebelumnya sama Kak Winda juga. Nah, bentar, Li. Saya ke depan dulu bentar. ya baik kok.
Halo? Halo ya kok. Ya, gimana gimana? Nah, eh, kan aku sebelumnya kan nonton live Kohen nih. Nah, terus kan ya alhamdulillah kayak banyak banyak teman gitu di sini. Nah, salah satunya itu Kak Winda. Terus? Salah satu itu Kak Winda. Nah, Kak Winda tuh mau gitu loh bantuin aku gitu kan, kayak maksudnya kayak belajar ngasih 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 pengalamannya juga lah gitu nah kok ke aku. Nah, asalnya kan aku tuh kayak ketergantungan gitu kok, maksud tuh kayak oh nih aku ke Kak Winda nih belajar ini itu. Nah, Tergantungan apa sama kayak apa apa itu Winda? iya ke Kak Winda gitu, aku menurutnya gitu sih ya. Terus? eh Terus kan gini, tapi kenapa setiap masalah itu clear nih kok, tapi balik lagi gitu kan, balik lagi nih. Nah kemarin entah kenapa itu dar banget kok di akunnya, kan sebelumnya udah dibilangin sama Kak Winda kalau dicatat gitu kan, dicatat terus itu pasti bakal ketemu apa itu yang perlu diberesin gitu kan, yang pasti kan yang diberesin kan di dalam aku, yaitu ya inner chat aku gitu kan ya kalau intinya gitu ya. Nah terus aku masih belum paham kok, masih mencari banget gitu kan ya kok. Dan anehnya setiap ada orang yang naik itu, kalau misalkan bahas masalah inner chat gitu kan, Relate. Kohen suruh untuk lihat VT-nya Kohen gitu kan. Nah, aku tuh sampai mau mikir gini kok, apa aku mau privat aja ya? Tapi aku tahan dulu kok, aku tahan dulu nih pasti bisa, kayak sosokan gitu no kok bisa diri sendiri gitu kan. Nah, terus entah kenapa pas bener-bener lagi down banget, aku tuh mau ngechat Kak Winda sebenarnya. Kak gimana? Tapi pas aku pikir, lah misalkan aku ngechat Kak Winda tapi masalahnya itu tuh aku nggak nemu tuh, kayak nanti bakal balik lagi gitu kan ya kok. Nah entah kenapa aku tuh langsung pas Kohen itu lewat di beranda aku, terus aku langsung klik Kohen, aku tontonlah 3 video yang disematkan oleh Kohen. Pada saat itu Luar. Kita menerima dari luar. Nah sekarang di umur segini, kalau masih nggak paham, makanya saya tanya, masih bisa diharapin nggak? Toh kalau nggak bisa, nah artinya sekarang teteh yang mulai mengambil tanggung jawab itu ke diri sendiri. Karena apa? Karena urusan inner child itu yang bisa beresin teteh sendiri loh. Iya, Dulu teteh berharap dari orang tua, karena teteh kecil, teteh nggak bisa apa-apa, benar nggak? iya, iya. Sekarang teteh udah bukan anak kecil. Bahkan kalau saya istilahnya kan kehabisan Kohen karena paling akhir kasih sayangnya. Iya, karena dibuang keluar. Kurang terus. Makanya belajar ngasih ke dalam dulu. Baru keluar sisanya. Kalau enggak gelasnya teteh, kosong terus. Gitu. Jadi begitu kita dewasa, ya, kita mengambil peran
sosok figur orang tua yang dulu yang nggak bisa kasih ke kita. Nah, kita jadi peran figur orang tua pengganti itu ke diri sendiri, ke kita yang kecil gitu. Oh gitu kok. Ya memang Berarti saya begitu harus semuanya. bener maksud koko berarti saya harus memanjakan diri sendiri gitu kok. Betul sekali, itu yang bisa Teteh kontrol. Hmm. Boleh Jadi nggak Teteh saya nggak nanya perlu lagi lagi kok? berharap, Teteh nggak perlu lagi ngarepin, Teteh nggak perlu lagi nyindir-nyindir, Teteh nggak perlu lagi eh kasar ngomong berkeinginan untuk hal yang nggak jelas gitu loh Teh. Mau nunggu sampai kapan? Udah mau umur 47. Iya, 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 ya. Sekarang ada satu pertanyaan lagi kok. Satu pertanyaan lagi. Mm-mm. Karena saya memang kan suka total gitu ya kok ya. Kalau belum jadi bubuk ranginang. Mm-mm. Jadi istilahnya misalkan taruhlah kayak semacam kalau mudik gitu ya, kakak mudik gitu. Saya itu kan biasanya untuk anak aja nggak ada waktu gitu kok ya. Untuk anak aja sampai anak mama kok setiap lebaran waktu kayak gini kapan sih mama apa namanya berubah katanya gitu. Nah, untuk kesininya itu saya memperbaiki kok. Jadi kayak setahun ini oke lah tahun ini saya nggak kayak tahun-tahun